Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Satu yang akan menetap, yang pernah kita bantu fakir miskin. Satu yang akan tinggal menemani kita nanti dalam kubur, yang pernah kita bantu orang-orang ditinggal di masjid. Itu yang akan menemani. Harta tak disalai, balat tak ditinggalkan. Harta dan jabatan tidak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Kuna nasari jika dengan latar pakulu manyangang santai meki bro, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Reto do tahu pana apalagi pun nak makin ni bulai. Mana rek nang ngambang aktifas todo. Ya, jadi tentu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya pula kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Injo kematian Bapak Ibu adalah merupakan adrana kareng Allah taala. Bukan adrana gitu rupa tawa. Kasandenya rikutana kita seandainya ditanya kita satu-satu bilang mau makiga meninggal, jawaban tak pasti Anda pakai. Betul? Atau adra maki? Andrepa. Termasuk nake. Tapi mati bukan persoalan itu. Mati bukan persoalan dia laki maupun perempuan. Mati bukan persoalan pertanyaan atau jawaban. Tapi mati adalah merupakan kehendak Allah. Tala mungkin kejadian isedreah, kejadian di muka bumi ini Bapak Ibu, kalau bukan adrakna kareng Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin kejadian di muka bumi ini kalau bukan Allah yang berkehendak. Kalau Allah mau, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitu pula itu kematian. Begitu pula juga kematian itu adalah adrana kareng Allah Ta'ala. Maunya Allah, bukan maunya manusia. Jadi mesti dia sadarin ni kita rupa tawa angkua lama tengasik kini. Pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tauriye jabatanna mate, andre jabatanna mate, bayine mate, burukne mate, ustaz ribokopi. Ya. Inilah taksiyah. Tapi intinya kata Rasulullah, kalau ingin bahagia, ingin sukses, hanya dua konsepnya kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi ke sembayang, pulang balik ke tanah suci, sering Kamis kita pasal sunat, akan tetapi jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, jahat sama bali bolata, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, nyanyi. Acarita di mulutna. Betul tidak? Yuk ngaku mi. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjari enjo kematian anjari pembelajaran kita bahwa kita hidup di dunia tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Makanya di setiap saat kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah
Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jaminan kata Nabi barang siapa dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Jaminan kata Nabi barang siapa dia mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada jaminan baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya Ustaz? Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba ibu-ibu diam, bapak-bapak. Coba. Lobe. Aku pengen lobe. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. La Masya Allah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal inai mati, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya njo kata Nabi puna nirapikan njo tomateta menghadapi sakarat kisalai, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ di puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiap kirangi puna dia tahu di pamadam, nitte balona sembayanna, lohena pasedekana, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan di kita laput mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, nareko dirapikan itu mateta menghadapi sakarat, puna nirapin itu mateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakarat mau bacakan surah Yasin. O puang, kualle ni pabarakana bacaan surah Yasinku. Punada no cabu nyawanan ni aku kicabu pun tapi ajak kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran barakana surah baca nih surah Yasin. Tapangka salah paham. Berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk mati ki. Tidak. Cuman kita ambil berkahnya. Mau dicabut atau tidak hak prerogatifnya Allah. Yang penting bacakan surah itu surah Yasin Ibu. Halo. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Iya. Riek masalata. Baca surah Yasin. Jo. O puang, egana masalah kulanya puang. Banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena namanya manusia Bapak Ibu, dek gaga rupa tahu dek gaga masalahna. Betul? Semua banyak masalahna. Kami namanya masalahna makun riye. Perempuan. Masalah yang pertama arisan nade panendre bu malipuno sih. Betul? Masalah yang kedua, cicilan ada panalepo pusing di sini. Masalah yang ketiga, anak nailok boting. Deto na jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak nailok to. Bacaan di surah Yasin. Angguran siap bahini mo na. Umpama. Contohnya. Debo, punya masalah. Baca surah Yasin. Ya. Ada anak tanakal, baca surah Yasin. Engkala sata, ania garingta,
ada penyakit tak seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Rie garinta, baca surah Yasin. Engka masalata, baca surah Yasin. Rie indranta, bayarai. Baka surah Yasin na baca na nalunas. Baca mi surah Yasin na jago ko beri. Betul tidak? Alhamdulillah. Baik, coba kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, dilanjut. Masih mau dilanjut? Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Itu. Cuman para alim ulama berpendapat punaan ranyo ni baca surah Yasin, jangan langsung duduk, aja langsung tudang. Engkau ada nak koro, ada tong adap-adapnya kalau kita baca surah Yasin. Peko caranya Ustaz? Yang pertama yang mau baca surah Yasin, ambil dulu air wudu, malaki dulu jenne sembayang. Setelah ambil air wudu, duduk maki. Sebaiknya yang mau baca surah Yasin, duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustadz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu nari kungkau tahu dicabut melalui dengan kepalanya. Maka kita tuh liasa angin telampar rati. Kenapa? Nete nyawa nan sulu. Maka pun nani rapikan itu mate tak namalangi matana tak bukai matana. Maka kewajiban bagi orang yang hidup nisa pirupan atau mateta sambil kibaca doana. Apa doanya? Doanya bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca tapin talung. Genep pintalung na malangi matana pa genep pilimang ganjilkan. Bacakan lagi bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genep piliman na malangi pa genep pintujung boleh. Cukup 7 kali na malangisi kasih cukup 9 kali boleh. Cukup 9 kali na malalanginji kasih cukup 11 kali boleh. Cukup 11 kali na malanginji lari ki. Apakah malamal lagi? Nasaya malagi managin mata anaknya. Umpama. Contoh na jenjo. Nalari ginto ko boleh ya. Ya, masa mau elokit lari? Jangan. Intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Jadi duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustadz? Karena di situ tempatnya malaikat maut acidong untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin, dan di sebelah kanan tok ya cium, huna salah cabut. Kamu ini kerap musuh. Kamu ini contoh. Jangan pula buri kiri ngasih di kanan. Adab. Intinya orang yang mau baca surah Yasin, ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Ustaz, adakah trik-trik diajarkan oleh Rasulullah supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Ada. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, berjamaah di masjid 40 kali berjamaah di masjid, kata Nabi, kata Rasulullah, tidak akan meninggal tena namate sebelum dipiteang di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Barakan rasanya berjamaah. Diusahakan ngiruidi pergi ki berjamaah di masjid. Kutu. Ustaz, sibuk lohe kurusu, lohe jama-jamangku. Lani apa pun sibuk ki?
Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya, ini sampai subuh. Mati. Iya, luar biasa. Pertama akan dihisab oleh Allah. Akan diberikan kemudahan. Orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Bahkan ketika Rasul ketika diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Wish, subhanallah. Kita semua ini. Amin. Pertama akan dihisab nanti adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Masya Allah. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah. Ini bagus. Yang kedua kata Rasulullah, "Aina garing, nigi na samalasa, barang siapa sakit, inaina garing, nanabacan jo zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Materi garinna, materi lasana." Kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya pun nareto garing-garintang kata malah salah satu ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Agak dibaca, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Rasulullah, barang siapa dia sakit, nigi na samalasa, na nabaca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang, materi lasana. Kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya dari kongkata malah salah satu ada orang-orang sakit, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahkan ada tuh yang tanya ke bilang, "Ustaz, pun narito tianang tumatampu ingin melahirkan supaya selama anaknya, bacakan itu zikirnya Nabi Yunus. Ambil kau air putih 1 gelas, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali, kau bacakan qul huwallahu ahad 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Kau tiupkan tiupkan ke air putih itu, usapkan perutnya, minum airnya, mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Amin. Bahkan ada yang tanya bilang, "Ustaz, kalau di rumah tak terjadi gangguan, ambil kiceklah garam, ala kipeje 1 genggam, kau bacakan zikirnya Nabi Yunus, wek ke 40 se di makuling, ele araweng, kau taburi rumahmu depan kanan kiri, belakang kanan kiri, epas sulapa, mencaji patola bala, mencaji palawa, mencaji pasapo." Alhamdulillah. Bahkan ada yang tanya bilang, "Ustaz, kalau menanam-nanam ki, puna lamu-lamung ki, puna tanam-tanam ki, lamu-lamung ki di batara, ri kebunta, supaya talantaman jo bahia, supaya tidak masuk itu babi, menjelang maghrib bacakan jo itu zikirnya Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Kemudian kelilingi enjo tanamanta sagena sinara. Talantama bahia iya. Amantang ko bahi. Cocomi. Inan tu ko sale do. Ina lantam pun ni jagai.
Ini anekdot. Artinya itu yang namanya dalek. Tidak mesti hanya dengan zikir saja, betul? Tidak mungkin hanya dengan mulut saja subhanallah, subhanallah, subhanallah tanpa jaring jabatan raya, pret. Harus panijama. Betul tidak? Harus panijama. Jadi dicerita baru dikerjakan. Betul? Nah itu agama. Makanya hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kematian akan datang di setiap nyawa manusia. Maka sebelum datang kematian itu, mari kita untuk bersiap diri supaya kita insya Allah ada persiapan-persiapan yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian itu. Kata Rasulullah, punalaniantara makilampani kuburua. Ini kalau orang ngantar ke kuburan, tiaki sambarangnya ngantara. Karena biasa salat ini orang ngantar ke kuburan, banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Pusing malaikat, ini antara. Betul. Dena sembarte mengantar di kubur, tidak sembar orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan di belakang ki mantang, riboko ki mantang, di belakang ki tinggal. Kemudian enjo ribokoa, jako cerita salai. Kabiasa salat ini orang mati nantar riboko, lo hetop pole na cerita. Apa na cerita? Badrak mo, cillak mo, bunga-bunga mo. Bunga-bunga apa na cerita? Bunga janda bolong. Rilembaloh ya ada tonji begitu bunga janda bolong. Oh simpan deh jadi kampungku di Palambar Raya ada tonji. Orang ngantar ke kuburan kata Nabi. Kalau orang ngantar ke kuburan di belakang kita tinggal di mondri ki mondro. Kemudian injuri bokua jangan sembarang mengantar. Ada ton dibaca di situ. Apa dibaca kita di bokua? Perbanyak baca astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Ngurai, jangan sampai matu main ke si padri-padri si hati laput tomate. Apakah kalian yang memperisiki? Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ, na maafkan itu Allah. Ada saya lihat ustaz di televisi, la ilaha illallah. Tidak apa-apa. Bagus juga. Tapi menurut yang saya dapatkan, la ilaha illallah itu ketika menghadapi sakaratnya. Ada hadisnya. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mati. Barang siapa dia meninggal dengan la ilaha illallah dahalal jannah. Maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagusnya la ilaha illallah ketika menghadapi sakarat. Tapi ketika ngantar astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Jangan sampai pernah kibaku-baku bombe, pernah kibaku-baku benci. Maka terakhir kita meminta maaf di situ, na maafkan itu Allah. Baca menjusumpai astaghfirullah li walahu. Coba semuanya. Astaghfirullah. Baca itu. Kata Nabi. Punalaniantara makilampan ni kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan kata Rasulullah, maka tiga yang akan ngantar kita. Telu mimantar kina sanabita. Agaro. Yang pertama kata Nabi keluargata. Yang kedua kata Rasulullah barang-barang punania. Yang ketiga kata Rasulullah amalah. Tapi pulang dua tinggal satu. Lisu dua monro sedi. Apa yang pulang? Pulang keluargata. Pulang anakta, pulang cucuta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti liso di bolana. Betul? Nah yang namanya anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Makanya Pak Bu, sebelum ditinggalkan anak, didik dengan baik. Sebelum disalai anak, Pak Guru memang mengaji, Pak Guru memang sempajang. Demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Bahkan kata Rasulullah Pak, ada nanti orang tua, engkau matut tomatua, diperiksa hajina, maberur, diperiksa sedekana, liwai gana, diperiksa berenya mana,
rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang yang manggil di belakang. Ternyata yang panggil ki anaknya. Berkata ini anak, malaikat, ini bapakku. Kuakui dia rajin sholat. Kuakui dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi utuna torilino malaikat, saya tidak pernah dididik untuk agama. Saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena suruh tentang agama. Tidak pernah kena suruh tentang mengaji. Maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan. Orang tua aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan baik? Bu, makanya saya berani katakan, waktu tabligh akbar kemarin di Kabupaten Pangkep, saya diundang Pak Bupati. Wah, ternyata Bupati Pangkep itu Pak, Bupati termuda di Indonesia. Kelahiran 92. Bupati Pangkep. Saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Bupati, minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada nanya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga orang tuanya kalau ada nanya jadi bupati. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang jadi anggota dewan, dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak pintar baca Al-Quran, kamodal juga ini. Kenapa? Ketika pada hari itu disuruh anak pergi mengaji. Disuruh anak pergi mengaji. Dia tahu baca bismillah. Dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajar kita orang tua. Kurang persiapan. Ditanya dalam kubur. Man rabbuka tidak bisa jawab. Man nabiyuka tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Dia baca bismillah. Dia hafal surah Al-Fatihah. Aku tak nih malaikat mungkar nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Barak anaknya dia baca surah Al-Fatihah. Subhanallah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 1 juz? Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Singkat, padat, dan jelas. Tidak usah panjang-panjang. Yang kedua, yang akan ngantar kita barang-barantah. Ni salai ngasih, balatta ni salai, mobil tak disalai, motorot tak ditinggalkan. Makanya harta itu selama masih ada dengan kita, kata Nabi, perlu diperhatikan enjo haknya harta regite. 3 jihaknya harta kepada kita, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, adra jinikanre, hanya untuk dipakai makan. Yang kedua, kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga, kata Rasulullah, ingin disedekahkan, tapi hancur 2, tinggal 1. Apa yang hancur? Hancur makanan kalau keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kisia-sia, angan rememo ki balo-baloa. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Angan remema maki coto konro jalan kote. Betul. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Ngan remema maki sipa-sipa baso apa kan renau. Ngan remagi, ndak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi kami namballo tu punandra ki sedekah dengan makanan. Kami namballo ni pakandre ustas Apalagi no tolere ko dong. Alhamdulillah. Detesi kurami. Kapak dreman nih. Maunya pakandre arol. Dilanjut. Oke, baik. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama, hanya untuk dipakai makan. Yang kedua, kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Jadi bibu beli bima maki pakaian, beli maki tidak apa-apa. Suli ustaz talagan nawangku, cicin mi dulu. Nutanja cicilang. Cuman saya peringatkan,
bagi ni perempuan puna memiliki baju, iyan juga na ari badanta. Yang cocok dengan badanta. Karena saya lihat ini pakaiannya perempuan sekarang, kadang talagan na. Iyan jo rate ang lamparahay. Iyan jo rahaya lamparati. Lele. Nite adosaki, tala nite barang bagus. Oh, bela. Bocor mereka soal. Makanya tutup aurat. Demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Tutup aurat akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Ibu-ibu jaga pakaian, bapak-bapak jaga mata, insya Allah. Ternyata hartata dua hanya untuk menutup aurat. Jikalau pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Satu yang akan menetap yang pernah kita bantu fakir miskin. Satu yang akan tinggal menemani kita nanti dalam kubur. Yang pernah kita bantu orang-orang ditinggal di masjid. Itu yang akan menemani. Harta tak disalai, balat tak ditinggalkan. Harta dan jabatan tidak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Puna nasari ki karenya la tala pakalo manyangang. Santai meki bro. Ndak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Retodo tahu apalagi pun nak make mi bulaing. Mana ndrek na hambang aki pas todo. Biasanya begitu. Betul? Panas. Baik, singkat, padat dan jelas. Harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya menutup aurat. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah, seandainya di alam kubur satu permintaannya dia ingin kembali ke dunia. Satu permintaannya dia ingin kembali ke dunia. Dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa? Sedekah itu ketika sempit kuburan, memperluas kuburan itu. Ketika disiksa dalam kubur, Allah akan memberikan jawaban melalui dengan ahli-ahli sedekah yang pernah dia sumbangkan untuk bantuan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin rongasi, anatta minroy, barang-barang minroy. Satu yang tinggal amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Allah, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi kalau Allah kasih jabatan, itu adalah merupakan titipan yang namanya titipan inrang, nikwa inrang, pasti kita akan kembalikan. Betul?